Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Pagi ini kita berkumpul kembali di sesi belajar sirah bareng. Insyaallah, tabarakallah. Bentar. Sebelum kita awali dulu dengan belajar sirahnya, kita memulai dulu dengan mengharapkan keridhaan Allah. Kita mengucap basmalah bersama-sama. Mudah-mudahan Allah ridho, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari kesia-siaan, dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita dalam memahami segala sesuatu yang menghampiri kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dan shalawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan kita lantunkan juga doa mau belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, hari ini apa ya yang akan kita bahas? Izin share screen dulu. Nah, iya, ini dia. Oversharing. Jangan jadi drama queen yang suka buka aib sendiri. Masya Allah. Ya, seseru ini loh ternyata belajar sirah ya. Ketika ngebahas tentang oversharing gitu kan, hari ini kita tuh banyak banget menemukan kejadian-kejadian oversharing gitu, dan kita melihatnya bahwa oh ini fenomena zaman sekarang nih gitu. Ini fenomena di mana teknologi itu ada di genggaman gitu, makanya terjadilah oversharing ini gitu. Tapi ternyata teman-teman, dalam kisah sirah ternyata ini sudah apa ya, tanda-tandanya itu sudah ada, dan kemudian kita itu dikasih petunjuk untuk bisa keluar dari hal ini gitu. Oke, tapi sebelum kita lebih jauh lagi mengulik seperti apa sih gitu ya oversharing seperti apa sih caranya gitu ya untuk mengatasi oversharingnya, kemudian gimana sih caranya biar nggak jadi drama queen gitu ya. Nah, izin dulu untuk memperkenalkan Sanci nih. Jadi agenda kita belajar sirah ini didedikasikan oleh Esensi untuk seluruh siapapun gitu ya, untuk semua yang memang mau bergabung bersama kami gitu. Jadi esensi apa sih esensi? Esensi adalah Spirit Nabawiyah Community. Kami adalah komunitas konsultan buku-buku Sigma Daya Insani yang berupaya untuk menjadi jembatan solusi bagi pembentukan karakter keluarga Muslim. Maksudnya gimana nih gitu ya? Nah, jadi singkat kata gitu di esensi pekerjaan kami, tugas kami, job desk kami itu adalah sebagai pejuang sirah. Sebagai pejuang sirah itu maksudnya gimana? Sebagai pejuang sirah itu maksudnya adalah bagaimana kita itu menghidupkan sirah dalam keseharian. Menghidupkan sirah. Maksudnya gimana itu? Kok kayak nggak jelas banget sih dari tadi gitu ya. Oke, menghidupkan sirah itu adalah gini. Kita membaca sebuah kisah sirah gitu, atau kita mendengarkan gitu ya. Ada kisah sirah itu kan banyak ya. Ada kisah dari para nabi, ada kisahnya Rasulullah gitu ya yang teristimewa, dan kemudian ada juga kisah-kisah para sahabat gitu. Nah, ketika kita membaca kisah sirah ini, apalagi di awalan-awalan membaca gitu ya atau mendengarkan gitu, yang kita tangkap itu adalah ilmunya. Yang kita tangkap adalah pengetahuannya. Kita jadi tahu nih, oh ternyata pada waktu perang Khandaq itu begini toh yang terjadi. Oh ternyata ketika Rasul itu hijrah itu toh yang terjadi. Oh ternyata ketika Nabi Yunus ada di perut ikan itu loh yang terjadi. Oh ternyata Nabi Yusuf itu sebegitunya ya penderitaannya gitu. Itu baru sampai di tataran pengetahuan gitu. Nah, mungkin juga kita akan menjadi paham juga gitu ya kali.
Oh ya begitu ya gitu. Nah tapi itu masih belum hidup gitu. Apa yang ada dalam kisah sirah itu kalau kita nggak bisa narik pemahaman ke apa yang saat ini terjadi, apa yang saat ini terhubung dengan kehidupan kita, maka ya pengetahuan itu hanya akan jadi terbatas pengetahuan aja gitu. Kita nggak bisa nih, misalnya nih ya, kalau yang Nabi Yunus ada di perut ikan, yang terjadi kan adalah beliau itu memasrahkan betul-betul pasrah total gitu, betul-betul tawakal total sama Allah dalam doanya. Ya kebayang ya, ada di dasar laut, beliau berdoa pasrah banget gitu. Di dasar laut dalam perut ikan, beliau masih hidup gitu. Maka ya memang benar-benar memasrahkan diri sama Allah gitu, tawakal gitu sama Allah. Keberserahan dirinya. Itu tuh yang kita tangkap gitu. Dalam kondisi yang sangat terjepit gitu. Kalau misalnya itu ikannya ngeluarin Nabi Yunus ketika ada di kedalaman lautan, apa yang terjadi? Ya, Nabi Yunus bisa meninggal seketika, gitu kan? Orang laut itu kan dalam banget gitu, di dasar laut lagi gitu. Dan yang bisa menggerakkan itu kan segala sesuatunya itu hanya Allah. Maka Nabi Yunus itu memintanya sama Allah. Nah, lalu yang kita tangkap itu apa? Yang kita tangkap yaitu tadi tawakalnya Nabi Yunus ketika menghadapi kesulitan-kesulitan gitu. Kita tarik nih ke masa kini, kita tarik nih di kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita tuh selalu dapat ujian ya. Ketika dapat ujian yang susah gitu, bawaan kita kan bisa jadi mengeluh gitu ya. Kenapa aku sih ya Allah, kenapa aku gitu. Mulai itu dramanya tuh, kenapa aku gitu. Padahal aku udah ngelakuin ini, udah ngelakuin itu, tapi kenapa yang seperti ini dibebankan pada aku? Itu bisa jadi pikiran kita. Tapi kalau misalkan kita ngikutin kisah sirah tadi, kita ngikutin apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Yunus, itu emang tawakal, emang berserah diri. Nah, kita kemudian mengubah doa-doa kita, bukan lagi ngomong mengapa aku ya Allah gitu, tapi ya Allah, kalau emang ini yang terbaik buat hamba, tolong kuatkan hamba ya Allah, bantu hamba untuk melalui episode yang sulit ini. Itu misalnya. Nah, jadinya apa? Jadinya apa-apa yang terjadi dalam kisah sirah itu bisa melekat dalam keseharian kita. Kita ngikutin itu. Nah, kira-kira seperti itu sih ya, kurang lebih bagaimana kita itu menghidupkan sirah dalam keseharian. Nah, di esensi kita mencoba untuk mengupas suatu kisah gitu, dibawa ke keseharian kita, dan mudah-mudahan nanti kita semua mendapat hikmahnya, kita semua bisa belajar bareng-bareng, memperbaiki diri, termasuk saya ya yang ngomong ini juga gitu, memperbaiki diri. Nah, teman-teman, buat teman-teman yang masih belum bergabung dengan Esensi, mangga silakan banget bergabung dengan kami. Kami sangat-sangat terbuka banget. Tapi kamu silakan menghubungi teman-teman Esensi yang terdekat ya, teman-teman Esensi yang teman-teman kenal. Nah, kalau misalnya mau ngepoin dulu nih, Esensi itu kayak apa sih sebetulnya? Apa aja aktivitasnya? Mangga silakan. Kita ada Instagram, mangga ke Instagramnya Esensi di Spirit Nabawiyah Community Official. Kita juga ada Facebook di Spirit Nabawiyah Community juga, dan boleh juga kalau mau menghampiri nih lamannya Esensi, webnya Esensi di www.spiritnabawiyah.com. Sekian sekilas tentang Esensi, dan kita akan lanjutkan ke sini. Untuk bahan belajar sirah kali ini kita memakai buku 24 Nabi dan Rasul. Buku 24 Nabi dan Rasul di jilid 4 yang Sang Pemaaf. Jadi di paket 24 Nabi dan Rasul ini terdiri dari 10 jilid ya teman-teman. Terdiri dari 10 jilid, dan salah satunya yang kita ambil di jilid 4 ini. Dan ini pun tidak semuanya ya, tidak semua dalam jilid ini yang akan kita bahas karena sangat panjang banget. Jadi Masya Allah ya, dari satu jilid aja kita bisa sebetulnya itu dapat banyak banget hikmah gitu. Dan kita akan ambil sebentar, kita kasih bocoran dulu ya, di halaman 30 sampai
dan 46. Jadi kita hanya akan mengambil dari satu jilid ini di 2 halaman. Halaman 30 dan kalau nggak salah halaman 46 deh. Nanti kita akan kupas. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Jangan deh ya, kalau belum apa-apa udah dibilang jangan gitu ya. Insya Allah. Apa sih sebenarnya kalau ngomongin oversharing gitu? Oversharing itu teman-teman adalah terlalu banyak tindakan ya, terlalu banyak tindakan yang membagikan hal-hal yang terlalu pribadi atau masalah internal di ruang publik, terutama di media sosial. Nah, itu oversharing. Singkat katanya kalau sharing itu kan berbagi ya, berbagi. Kemudian over itu apa? Lebih, berlebihan, berbagi yang berlebihan. Dan Allah itu nggak suka sama orang-orang yang berlebihan. Dan apa-apa yang berlebihan itu nggak baik gitu buat kita. So, di awalan ini sudah dibilangin nih, jangan sekali-kali kita itu oversharing. Mak, kalau udah kadung oversharing gimana? Dikurangi gitu. Tapi enak Mak, sharing itu. Jadi ini loh, jadi apa ya? Jadi relax gitu. Nah, saya pernah ngalamin fase ini gitu ya. Ketika saya bercerita, gini-gini. Ketika kita itu lagi suntuk banget gitu, kita lagi pokoknya dalam kondisi yang sempit gitu ya. Sempit ini bukan maksudnya nggak cuma terkait dengan kekurangan harta nggak ya, tapi sempit hati kita gitu. Kita ngerasa sesak, kita ngerasa sedih, atau kita lagi ngerasa amarah gitu. Yang bisa ngerilis itu ya, itu salah satu tipsnya kan dengan menulis ya. Nah, menulis itu adalah sesuatu yang emang akan ngebantu banget ngerilis apa-apapun yang ada di pikiran kita. Dulu, sebelum ada media sosial, bisa jadi kita nulisnya di diary. Oke, diary ya. Atau kalau nggak gitu, ngomong nih, curhat sama teman kita. Bagus kalau curhatnya itu sama orang tua gitu ya, tapi kan seringnya nih kalau saya di rumah ya itu sama teman gitu ya. Nah, sama teman atau menulis gitu. Begitu ada media sosial, media sosial ini kan kita ngetik gitu ya. Apa yang ada di pikiran kita, kita ketik. Aku tadi ketemu sama si A, emang ngejengkelin aja, pengennya bawaannya tuh pengen nonjok gitu. Tulis gitu lah. Kenapa sih aku pengen nonjok terus? Iya, soalnya dia itu bla 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 bla. Kok bisa ya ada orang yang kayak dia? Kok bisa ya? Ini gini. Bla 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 bla. Itu muncul di ruang publik tuh. Aduh. Dan nggak sekali, nggak 2 kali, tapi bisa berkali-kali. Itu baru yang pribadi. Kemudian ada lagi yang oversharing itu. Oversharing itu ketika misalnya ada orang lain nulis status. Statusnya, entahlah statusnya itu pro kontra atau apa gitu. Kemudian kita terseret ini. Kita merasa apa yang disampaikan sama seseorang itu ya, sama seseorang itu di media sosial itu sangat relate dengan kehidupan kita, dan kita terdorong untuk membagikan sesuatu. Aku juga sama loh masalahnya, aku punya masalah seperti itu. Aku malah lebih ini banget deh, lebih parah banget. Kondisi aku tuh bla 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 bla. Terus ini keluarga begini, pasangan ini. Aduh, bener-bener deh pokoknya. Nah, dan segala macamnya. Itu kita nggak pasang di status kita, tapi kita komenin statusnya orang. Mikirnya kan sederhana ya. Niatnya baik, sharing, mengatakan pada si Mbak itu bahwa apa? Bahwa kamu nggak sendiri, aku juga merasakan kok hal yang sama. Tos kita barengan. Lah, tosnya dalam kondisi yang nggak bagus gitu. Tosnya dalam kondisi yang terpuruk. Kan nggak bisa kita bangga dengan hal-hal yang seperti itu ya.
Jadi kalau yang begitu-gitu tuh stop gitu. Bahayanya apa sih oversharing itu? Nah, karena teman-teman, ini kalau misalkan teman-teman ngelakuin terus-terusan gitu ya, ini sekaligus nasihat buat saya ya, saya juga merasakan gitu ya, saya juga pernah gitu apa namanya melakukan hal ini gitu. Karena ini sangat-sangat tipis banget antara sharing dengan oversharing. Ada satu dua titik gitu di mana kita itu memang akan merasa sangat terlibat banget gitu dengan konten-konten yang ada di media sosial. Hal ini kalau misalkan dilanjutkan terus-terusan oversharing ini, maka yang terjadi apa? Satu, identitas diri kita itu jadi makin lemah. Identitas diri semakin lemah artinya nanti kita jadi semakin nggak pede, kita akan semakin insecure. Itu udah pasti gitu. Contoh, ini contoh ya, misal ada ya kita nggak pasang status deh, itu tadi kita komen aja. Ada orang pasang status, aku nggak ngerti deh itu namanya misalnya ibu mertua gitu ya. Ibu mertua itu maksudnya apa sih gitu. Padahal niat aku tuh baik loh. Aku sudah masakin ini. Cuman kosong dikit aja kok ya dia itu ini nyeletuk bla bla gitu lah ya. Kemudian kita ngerespon. Iya, aku juga ngerasain hal yang sama. Terus pernah loh waktu itu bla 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 juga gitu ya. Sampai pancinya gosong gini. Kata Bumer, kata ibu mertua, aku nih orangnya teledor, aku ini gini. Nah, teman-teman, ketika kita sedang menulis itu, ketika kita sedang menulis apa yang ditujukan pada kita gitu ya, kata ibu mertua, ini orangnya teledor. Tulisan itu ibarat kata doa yang muncul apa namanya menunjuknya itu ke kita sendiri gitu. Kita kan mengulangi apa ya kalau memang itu betul ya. Kita mengulangi gitu, mengulangi apa yang sudah dikatakan oleh ibu mertua tadi. Wah, aku orangnya teledor. Di apa namanya di kepala nih mikirnya, aku teledor. Ke bawah itu, sampai masuk ke alam bawah sadar. Aku orangnya teledor. Sehingga apa? Next time gitu ya, entah dalam kondisi yang berbeda, bukan soal masakan atau apa gitu, terjadi satu hal gitu di mana kitanya itu ternyata teledor gitu ya. Ya emang kitanya apa, kitanya memang teledor. Itu jadi pembuktian gitu. Iya, aku emang orangnya teledor. Sehingga apa? Identitas kita ini melemah. Padahal bisa jadi kita tuh bukan orang yang teledor. Mungkin pas lagi masak terus sampai pancinya hitam-hitam angus ya emang ya kudarullah gitu. Pada waktu itu memang teledor, tapi kan bukan berarti teledor selamanya gitu kan. Tapi begitu kita mengulangi cerita ini, teledornya itu seolah-olah akan berlaku seumur hidup kita. Padahal enggak. Gitu. Itu salah satu kelemahannya. Itu baru soal teledor. Gimana kalau misalnya dibilangin malas, kalau misalnya dibilangin aduh yang hal-hal negatif lainnya lah gitu ya. Nah, akan ini banget itu. Secara mental kita akan makin lemah banget gitu terasanya. Jadi secara tidak disadari dengan oversharing kita itu justru melemahkan diri kita. Gitu. Itu satu. Kemudian yang untuk melemahkan identitas diri ini juga gini ya. Kan kita bercerita tuh ya ke orang lain. Oke. Dan ceritanya itu emang hal-hal yang pribadi gitu ya, privat gitu. Dan biasanya kecenderungannya itu terkait dengan masalah-masalah gitu kan. Nah, orang itu yang akan membaca juga, apalagi kalau membacanya terus-terusan gitu. Ternyata sih ini mah bawaannya masalah melulu gitu. Dan terlihat di orang juga begitu. Jadinya apa? Identitas kita mah jadi lemah gitu. Nah, kemudian yang berikutnya, oversharing ini nanti akan jadi condong untuk membuka aib. Sekali lidah kita bertutur, maka ya akan keterusan. Susah untuk ngerem lidah itu. Mau ngelem gitu ibaratnya ya lidah ini dan stop itu akan susah banget. Sekali dia apa istilahnya? Sekali dia mangap dia akan mangap terus gitu.
Lidah itu kan nggak betulang. Jempol kita sama. Sekali kita bercerita satu kalimat, itu nanti akan berlanjut tuh. Kalimat berikutnya, kalimat berikutnya, kalimat berikutnya. Sehingga kecondongan untuk membuka aib kita sendiri itu juga akan besar. Dorongannya itu ke sana gitu. Dan hati-hati banget. Kenapa? Kalau misalnya oversharingnya itu ada unsur dalam tanda kutip kebohongan. Hati-hati itu. Kebohongan yang satu itu akan mengundang kebohongan-kebohongan yang lain. Kebohongan-kebohongan yang nggak perlu ada, nggak perlu terjadi. Allah itu udah nutupin aib kita. Kalau kita hari ini terlihat bagus, itu Allah udah nutupin aib kita gitu. Kenapa juga kita yang mesti membuka diri? Orang udah ditutupin kok gitu. Nah, oversharing itu akan memunculkan hal ini gitu. Ngeri banget. Dan aibnya nggak cuma satu dua loh. Bisa berentetan kemana-mana. Dan ketika kita ngomongin soal pribadi, itu kan pasti akan melekatnya itu sama siapa? Orang-orang di sekitar kita. Anak-anak kita, pasangan kita, keluarga kita. Itu semua tuh akan muncul tuh di situ. Bayangin, misal nih ya, tadi habis komentar tuh. Padahal nggak pasang status nih, baru cuma komentar aja tentang siapa? Tentang ibu mertua gitu. Delalah ibu mertuanya ngebaca. Mantuku ini gitu ya. Terus akhirnya apa? Ribut, rame di belakang. Kitanya tambah apa? Tambah pusing. Terus ngapa? Oversharing lagi. Udah bulat aja di situ gitu. Ini bahayanya. Nah, maka jangan sekali-kali jangan coba-coba untuk oversharing. Nah, kemudian ini efeknya lagi nih, impact-nya lagi, ini bisa mengundang reaksi berlebihan. Ini terutama kalau misalkan konten-konten yang ternyata menghasilkan jadi viral gitu ya. Nah, biasanya ya pokoknya yang pro kontra lah gitu ya. Misal apa ya? Ini deh tentang vaksin dan anti vaksin. Nah, hal kayak gitu deh. Itu bisa mengundang reaksi yang berlebihan banget itu. Misalnya kita sebagai seorang yang anti vaksin, kita posting status gitu ya. Posting status dengan ya ada unsur-unsur pribadinya lah ya. Kalau menurut aku sih begini. Terus kalimatnya provokatif gitu. Akhirnya mengundang reaksi yang berlebihan. Yang komen itu banyak dan mereka itu pro kontra. Ketika kita membaca reaksi itu, lagi-lagi teman-teman, apa yang kita baca itu akan masuk ke pikiran kita. Segala macam pro dan kontra, segala macam reaksi yang berlebihan itu ngumpul di pikiran kita, masuk ke alam bawah sadar kita. Ujung-ujung nanti apa? Ujung-ujungnya kita itu pada saat ketika harus mengambil satu keputusan, kita akan kesulitan untuk memilih. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa ada pro dan kontra. Terus kitanya jadi ketakutan sendiri gitu loh. Jadi misalnya ya, kalau ada di antara kita misalnya bingung nih mau milih, hari ini mau pakai baju warna biru atau mau pakai baju warna kuning. Coba deh. Ketika teman-teman kebingungan untuk memilih masalah baju itu aja antara biru sama kuning gitu. Itu bisa jadi impact dari kebanyakan oversharing. Impact dari oversharing. Masa bisa begitu? Iya, bisa begitu gitu. Ujungnya bisa ke situ dan kita menjadi apa? Jadi orang yang nggak berdaya. Orang yang nggak berdaya itu adalah orang yang kesulitan untuk mengambil keputusan secara mandiri dan mempertanggungjawabkannya. Dia nanya ke siapa pasangan, biasanya suami ya, biasanya yang jadi sasaran. Bi, Mas, Yang, Say, gitu. Aku cocoknya pakai baju yang biru, warna biru atau kuning ya. Gitu. Begitu misalnya dibilangin, itu pakai warna kuning gitu, pakai warna kuning. Terus pas keluar ternyata ada yang komen,
Ya Allah, siang-siang tetap pakai baju kuning ngejreng gitu. Yang dimarahin siapa? Pasangan, suaminya yang dimarahin. Padahal yang ngambil keputusan akhirnya siapa? Ah, itu contoh-contoh sederhana dari oversharing. Jadi bisa mengundang reaksi berlebihan yang kemudian pada akhirnya akan bikin kita itu nggak mampu untuk mengambil sebuah keputusan dan mempertanggungjawabkannya. Tuh. Kemudian ini nih yang berikutnya yang juga bisa impact dari oversharing itu adalah pesan drama queen. Kita teh jadinya kayak ada apa ya, labelnya itu ketika ketemu sama kita tuh orang jadi ini nih ulang pembawa masalah nih gitu, ini nih orangnya mah drama banget nih gitu. Orang udah tahu gitu, lama-lama tuh yang kebentuk brandingnya adalah itu. Terus yang terjadi apa, orang jadi takut untuk deket-deket, takut keseret sama dramanya. Misal adalah saya adalah orang yang oversharing gitu. Maka teman-teman saya akan mau interaksi sama saya juga ngeri apa? Ngeri nanti diposting. Aku habis ngobrol nih sama si A, ternyata dia orangnya begitu ya. Ada anekdot kalau di kalangan penulis itu. Di kalangan teman-teman penulis gitu ya. Hati-hati kalau berkawan dengan penulis, nanti tahu-tahu namamu teh ada di ini, ada di tulisannya gitu. Drama queen begitu. Nah, kalau untuk teman-teman yang pedagang nih, penjual online, yang punya usaha online, penjual online, hati-hati tuh. Kadang-kadang atau malah sering ya, respon-respon customer kita, hati-hati kalau mau angkat, ngomongin PHP gitu misalnya. Dia udah nanya panjang kali lebar, giliran di mintain booking transfer, nggak muncul-muncul. Nah, teman-teman posting kayak begitu. Hati-hati. Nanti terjebak ke oversharing. Jangan ya, jangan. Oke, ini oversharing dan bahayanya. Apakah hanya ada ini aja? Oh enggak, masih banyak banget. Tapi kita batasi di 4 hal ini ya. Dari ngelihat ini aja udah jadi kayak serem banget gitu loh. Jadi kalau misalkan kita oversharing, nggak cuman kitanya melemahkan diri kita, tapi kita juga nyeret orang-orang terdekat kita untuk menjadi lemah juga gitu. Dan kita juga kayak memanggil dunia untuk apa? Untuk melihat, aku ini adalah makhluk yang sengsara loh. Oh, aku ini adalah makhluk yang begini gitu. Jadi lagi-lagi jangan. Nah, jangan khawatir tapinya, karena ternyata di kisah Nabi Yakub itu kita dikasih jalan keluarnya. Kisah Nabi Yakub ini kalau bisa diringkas gitu ya, dua hal besar gitu yang beliau ajarkan ke kita, yang beliau kasih tunjuk gitu ya teladannya ke kita adalah, satu, meluaskan sabar, dua adalah menjaga kehormatan. Oke, di sini teman-teman yang sudah punya buku 24 Nabi dan Rasul, boleh dibuka yang jilid 4-nya di halaman 30. Di halaman 30 dulu ya. Kita tahu ya kisah Nabi Yakub itu. Jadi di halaman 30 itu judulnya Kedengkian 10 Bersaudara. Jadi di halaman ini diceritakan episode bagaimana Nabi Yusuf itu dimasukkan ke sumur gitu oleh 10 saudaranya dan kemudian ditinggalkan. Biasanya ketika kisah ini muncul, kita kan mengambil point of view-nya itu dari Nabi Yusuf. Nah, sekarang mari kita ambil point yang berbeda dari Nabi Yakub terhadap kisah ini. Oke. Pada baris-baris yang terakhir ya. Jadi, sebentar, ini agak-agak seret nih teman. Oke.
Jadi Nabi Yusuf kan ditinggal di sumur sama 10 saudaranya. Kemudian ditinggal, benar-benar ditinggal lah. Gitu. Nah, Nabi Yusuf menjalani episode kehidupannya dan kemudian ke-10 saudaranya ini pulang kembali ke rumah menghadap Nabi Yakub, ayahnya. Ketika pulang, mereka itu menampakkan wajah yang sedih gitu di hadapan ayahnya. Kemudian Nabi Yakub ketika melihat anak-anaknya pulang dengan wajah yang sedih, kemudian membawa kan ada compang-camping baju yang kemudian berlumur darah gitu ya, otomatis panik gitu. Nah, bayangkan aja nih, kita lagi di rumah, kemudian beberapa anak kita datang, wajahnya itu sedih, pucat, kemudian ada bercak-bercak darah, sementara ada satu anak yang harusnya ikut dalam ini, yang barengan pulang ternyata nggak pulang gitu. Tentu kita apa? Panik kan? Nah, itu juga tuh yang dialami oleh Nabi Yakub. Nabi Yakub panik gitu. Di mana Yusuf? Kata beliau. Nah, apa kemudian kata 10 anak-anaknya yang lain? Mereka nangis. Nangis lah ya, ngeluarin air mata gitu. Nangis gitu. Maaf ayah, kami tadi asyik lomba lari. Yusuf kami tinggal bersama hewan gembalaan dan bekal. Ternyata ayah, ternyata ia benar-benar dimakan serigala. Tuh kata 10 anak-anaknya. Terus mereka ngomong gitu sambil nangis. Terus pakaiannya Nabi Yusuf yang berlumuran darah itu disodorkan ke Nabi Yakub. Padahal itu adalah darah domba yang mereka sembelih. Bisa nggak membayangkan kita sebagai Nabi Yakub? Nabi Yakub otomatis langsung menangis, nggak percaya. Air matanya keluar. Terus deras, mengalir deras itu ya. Dia merasa, Nabi Yakub merasa bahwa apa? Bahwa 10 anaknya itu telah berbohong. Tapi apa kemudian yang dilakukan Nabi Yusuf? Nabi Yakub? Dia hanya menangis. Menangis gitu dan kemudian dengan suara yang lemah. Ya, kebayang ya, kalau kita tuh lagi nangis mau ngomong kan susah ya. Sama, Nabi Yakub juga begitu. Dengan air mata yang berlinang-linang, yang berlimbah-limbah, yang banyak itu gitu. Dia cuma bisa bilang dengan nada suara yang lemah sambil berpaling. Sambil berpaling artinya apa? Dia nggak mau lihat anaknya yang 10 ini. Apa katanya? Dengan suara ujarnya lemah itu katanya begini. Kalian memandang baik perbuatan kalian. Padahal itu sangat buruk. Aku akan bersabar dan mengharap pertolongan Allah. Ujarnya lemah sambil berpaling. Oke, teman-teman, coba bayangkan. Ini loh, kan dikatakan ya di antara semua nabi gitu, semua nabi sih sabar, semuanya sabar. Tapi yang sesabar-sabarnya seorang, sesabar-sabarnya manusia itu adalah Nabi Yakub. Kenapa? Karena ini posisinya sebagai orang tua, punya anak, dan ini anak kandung gitu ya. Punya anak, tahu anaknya itu melakukan kesalahan, tahu anaknya itu membohongi, tapi dia menahan diri untuk tidak speak up gitu. Hanya itu, kalian memandang baik perbuatan kalian padahal itu sangat buruk. Aku akan bersabar dan mengharapkan pertolongan Allah. Hanya mengadukannya itu pada Allah gitu. Itu Nabi Yakub. Sekarang mari coba kita lihat di halaman 46. Halaman 46 ini judulnya adalah pertemuan yang mengharukan ya. Jadi pada waktu itu
Ini singkat cerita gitu ya, bertahun-tahun kemudian Nabi Yusuf sudah besar, kemudian adiknya Nabi Yusuf juga udah besar, yang Bunyamin itu gitu. Nah, terjadi kelaparan pada waktu itu. Kemudian si Nabi Yakub itu memerintahkan 10 anaknya itu untuk datang ke Mesir. Untuk datang ke Mesir, di mana waktu itu di Mesir dikatakan tidak terjadi bencana kelaparan. Jadi mau minta pertolongan lah, pendek kata ke sana. Gitu. Nah, ternyata sampai di sana kan ketemu dengan Nabi Yusuf, tapi saudara-saudaranya itu tidak kenal gitu ya. Yang kenal Yusuf kenal saudaranya nggak tahu kalau itu adalah Nabi Yusuf gitu. Nah, sampai di situ kemudian Nabi Yusuf ingin ingin bersama-sama lagi gitu ya dengan Nabi Yakub dan kemudian juga dengan Benyamin gitu, adiknya gitu kan. Nah, kemudian disusunlah skenario, nah kemudian sampai intinya itu Benyamin adiknya Nabi Yusuf itu tinggal di Mesir, nggak boleh pulang. Nah, 10 saudara Nabi Yusuf itu harus menghadap ke Nabi Yakub dengan tidak membawa kembali Benyamin. Nah, melihat itu kebayang ya sedihnya. Ini kalau kata dari bukunya nih dari buku yang 46 ini. 9 bersaudara tiba di Kanaan. Gugup, jadi nyampe di rumahnya nih ya. Gugup mereka mengetuk pintu dan masuk. Nabi Yakub langsung menanyakan Benyamin ketika mendengar rombongan sudah datang. Sudah pernah kehilangan Nabi Yusuf ya. Nah, sekarang melihat si Benyamin itu enggak ada gitu. Jadi udah kebayang sama Nabi Yakub itu perasaan dejavu gitu. Dulu Yusuf diajak nggak pulang, nggak kembali gitu. Sekarang Benyamin diajak juga, apakah nanti akan kembali lagi atau enggak gitu. Nah, itu tuh dejavu tuh si Nabi Yakubnya. Nah, ternyata benar kan, katanya gini. Benyamin mencuri barang milik pejabat itu, ayah, ia ditahan. Gitu. Apa mereka? Nah, Nabi Yakub itu memalingkan wajah. Bayangin ya, 2 kali dapat berita anaknya nggak kembali gitu. Duhai sedihnya gitu. Jadi sedih banget gitu ya, sedih dan kemudian mengadukannya itu hanya kepada Allah gitu. Jadi dia tetap mengadukan kepada Allah. Sampai dia itu sedihnya itu menangis gitu sampai matanya itu tidak bisa melihat gitu. Sesedih itu. Terus Nabi Yakub berkata, kalian memandang baik perbuatan ini, dan kesabaran yang baik adalah kesabaranku. Kembalilah ke Mesir, carilah kabar saudara kalian. Perintah Nabi Yakub pada waktu itu. Nah, kebayang nih, 2 kali dikatakan anaknya itu menghilang gitu ya, tidak akan pulang lagi gitu. Tapi Nabi Yakub tetap meluaskan sabar, dia tetap juga menjaga kehormatan gitu. Kemudian pokoknya apa-apa yang diadukan itu kan ya duhai Allah, hanya kepadamu lah aku mengadu gitu. Nah, itu tuh doa-doa yang paling terkenal banget ya, doanya Nabi Yakub itu. Ini nih yang Nabi Yakub ajarkan ke kita gitu. Nah, meluaskan sabar ala Nabi Yakub itu seperti apa gitu? 1, itu dengan prasangka baik. Ngadunya kan cuma sama Allah ya. Ngadunya itu sama Allah gitu. Kemudian sampai bisa ngadunya itu sama Allah itu ya itu tadi. Karena jadi berprasangka baik aja gitu. Setelah ini tuh pasti Allah itu ada ininya kok, ada
ada sesuatu hal kok, ada hikmahnya kok dari segala macam kejadian itu gitu. Nah, jadi dalam kondisi yang paling sempit tetap terus meluaskan, tetap terus berprasangka baik. Dari prasangka baik ini kita jadi bisa untuk meluaskan kesabaran. Prasangka baiknya Nabi Yakub ke Allah itulah yang kemudian membuat Nabi Yakub itu mampu meluaskan sabar. Nah, kemudian keyakinan bahwa Allah itu as-somad. Memang Allah itu yang maha sempurna. Iya, bahwa apa-apa yang sudah Allah skenariokan itu sempurna gitu. Nggak ada kok yang bisa menciptakan kesempurnaan itu selain Allah gitu. Nah, keyakinan ini itu bikin kesabarannya Nabi Yakub itu jadi luas banget gitu. Dan kemudian juga pikiran bahwa akan selalu ada ujian. Ujian yang satu datang. Oke, sudah selesai ujian yang satu, datang ujian yang kedua. Datang lagi ujian yang ketiga. Bahkan seringkali ujian satu teh belum kelar, yang ujian 2, 3, 4, 5-nya itu datang bareng-bareng sehingga bertumpuk-tumpuk. Akan selalu ada ujian. Entah ujiannya itu dalam kondisi dalam bentuk kesempitan atau ujiannya itu dalam bentuk kelapangan gitu ya, tapi akan selalu ada ujian. Nah, dengan adanya pikiran bahwa selalu ada ujian, Nabi Yakub itu juga jadi bisa meluaskan kesabarannya, karena dia tahu yang diminta sama Allah itu bukan lulus ujian dengan nilai yang terbaik, bukan, tapi bagaimana bisa melalui ujian demi ujian itu dengan tetap dalam koridor ketaatan sama Allah. Ya, 3 hal ini ya, jadi yang bisa untuk meluaskan sabar itu prasangka baik, Allah as-somad, dan selalu ada ujian. Nah, ini juga bisa kita praktekin dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun gitu, yang Allah hadapkan ke kita, percaya bahwa itu adalah bagian dari skenario Allah yang sempurna, sehingga kita itu terus aja mengedepankan prasangka baik gitu. Dan fokus kita adalah bisa melampaui setiap ujian-ujian yang datang pada kita itu dalam koridor ketaatan. Gitu. Oke, dari sini udah kebayang ya? Mari kita lanjut yang berikutnya. Kalau tadi menjaga meluaskan sabar, kalau yang sekarang adalah menjaga kehormatan. Oke. Gimana sih caranya untuk menjaga kehormatan? Satu, mengingat Allah. Ini di surat Al-Fat ayat 4 ya. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Jadi keimanan kita saat ini itu akan ditambah terus. Kalau kitanya itu merasakan ketenangan. Dan ketenangan itu didapatnya dari Allah. Milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ingat bahwa apa? Ingat bahwa Allah itu juga akan selalu melihat. Kita bisa aja nih sharing, kemudian sharingnya itu ya punten mungkin ada sedikit-sedikit bohongnya gitu, bisa aja. Follower kita nggak akan tahu, bisa nutupin aib-aib itu, bisa. Tapi ingat ada Allah yang maha melihat. Allah itu akan selalu tolong. Pikiran kita aja, hati kita aja. Bentar.
Oke. Itu tadi, jadi kita ingat gitu loh, kalau Allah itu selalu ada bersama kita gitu. Eh, apa yang ada di pikiran aja, lintasan hati gitu, itu Allah tahu. Apalagi yang sudah kita ketik. Apalagi yang kita posting itu Allah tahu, ada jejaknya gitu. Nah, lagi-lagi untuk menjaga kehormatan kita perlu apa? Yang pertama untuk mengingat Allah. Dengan kita senantiasa mengingat Allah, insya Allah kita jadi ada filternya gitu. Kalau mau sharing apapun. Nah, kemudian yang kedua, ngadunya itu sama Allah aja. Ini nih poin yang dari Nabi Yakub. Aku adukan segalanya hanya padamu ya Allah. Gitu. Ngadunya sama Allah aja. Gitu. Dan ini ada di surat Ali Imran ayat 173 ya. Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan dia sebaik-baik pelindung. Kita mau nyenderan sama orang, kalau pas orangnya itu lagi nggak bisa disenderin, ya nggak bisa kita nyender gitu. Tapi kalau kita nyender sama Allah dalam kondisi apapun, Allah itu selalu ada. Ingatkan ya yang di surat Al-Kahfi, Allah itu nggak tidur, selalu ada. Nah, kemudian ini juga penting, stop gibahnya. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Prasangka yang dimaksud di sini adalah prasangka buruk. Nah, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Nih, kelihatan ya. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Makanya di sini kita perlu prasangka baik, kasih ujur apapun gitu kondisinya orang itu, kita kasih ujur. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain dan jangan ada di antara kamu yang menggunjing sebagian lainnya. Nah, jadi ibarat kata juga ini nih, apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Jadi kalau misalnya kita lagi ngegibah, kita lagi ngomongin orang, termasuk kalau misalnya orang itu adalah memang artis yang emang atau siapalah ya, influencer-influencer yang memang mau dirinya itu dibicarakan gitu. Selagi kita masih bisa menahan diri untuk tidak ikut-ikutan, jaga dirinya. Pada akhirnya yang akan dimintai pertanggungjawaban atas lidah kita adalah lidah kita. Adalah kita. Yang dimintai pertanggungjawaban atas lincahnya jemari kita itu adalah kita. Yang lain-lain itu kita nggak bisa tuh bilang, iya, misalnya nanti pas di hari penghisapan, ini loh ya Allah, aku tuh hamba itu nulis yang begini-begini itu gara-gara si dia itu nulis begitu. Nggak bisa ngomong gitu nanti. Kita nggak bisa ngomong ini semua gara-gara si A, gara-gara si B. Karena kita yang ambil keputusannya. Kita harus bertanggung jawab sama keputusan kita sendiri. Maka ketika jempol kita, ketika telunjuk kita menuliskan, mengetikkan tulis yang di layar HP, di Android-nya atau di laptopnya itu, kirim komen atau pasang status apa gitu ya, itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban gitu. Nah, kalau sudah terlanjur gimana? Yang udah-udah gimana? Ya, yang sudah-sudah ya sudah. Kan? Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Jadi stop gibahnya mulai hari ini, mulai sekarang. Kemudian tobat dan nggak ngulangin lagi. Syarat tobat, syarat yang sebenar-benar tobat itu tadi kan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dengan kita melakukan 3 hal ini, insya Allah nanti kita jadi hamba yang bisa menjaga kehormatan kita. Ketika kehormatan kita terjaga, maka kehormatan orang-orang di sekeliling kita itu juga insya Allah terjaga. Kehormatan anak-anak kita terjaga, kehormatan
pasangan kita, keluarga kita, teman-teman kita itu terjaga. Sehingga apa? Sehingga orang-orang itu nggak takut gitu sama lisan kita. Karena lisan kita tidak pernah mencelakai. Tulisan-tulisan kita tidak pernah mencelakai. Oke, dua hal ya. Kita sudah belajar dua hal tadi. Meluaskan sabar dan kemudian menjaga kehormatan. Bagian dari untuk stop over sharing. Nah, jadi teman-teman, untuk bisa jadi kuat nih ya, untuk bisa jadi kuat tanpa drama queen gitu ya, tanpa banyak oversharing gitu, maka diawalinya tuh gini, niat sharing kita itu apa? Jadi wasilah amal. Gitu. Misalkan kita mau komen, ya ada misalnya kayak postingan lah, ada postingan yang dia itu mungkin membawa pro dan kontra, kemudian kitanya itu tergoda untuk komen gitu ya, maka diawalinya itu nggak apa-apa kalau itu mah komen mah tetap komen aja gitu, jangan juga karena setelah ini terus tiba-tiba semuanya membisu gitu ya, membisu jadi aku nggak ini deh, aku nggak balas-balasin komen, nggak balas-balasin chat, aku nggak komen, aku nggak pasang status, nggak juga seperti itu gitu. Nah, jadi kalau emang dirasa perlu misalnya merespon apa yang sudah jadi status orang, maka niatkan untuk jadi wasilah amal. Misal nih ada konten kebaikan gitu kan, ini bagus banget ini, ya nggak apa-apa itu di up. Kita nulis apa aja atau kita komen apa, ngasih reaction apa, itu kan niatnya adalah niat untuk jadi wasilah amal gitu. Kalau kita ngebantu sebuah postingan kebaikan itu naik gitu ya, ringnya, rate-nya itu naik, sehingga jadi tersebar ke khalayak yang lebih luas, mudah-mudahan, dan itu ternyata membawa orang itu makin dekat sama Allah dan Rasulnya, ya mudah-mudahan kita itu masih kecipratan amal-amalnya. Sesederhana itu. Nah, konteks sharingnya juga gitu, menebar manfaat. Maka postingan-postingan kita yang menebar manfaat. Ya gimana kalau misalkan emang mau curhat, ya nggak apa-apa curhat di medsos nggak apa-apa gitu, tapi konteks sharingnya, konteks curhatan kita itu adalah menebar manfaat. Jadikan apa kisah kita yang mungkin apa ya sengsara atau apalah ya, atau yang bikin pegel, bikin marah, bikin apa gitu. Nah, tapi itu jadikan sebuah hikmah gitu. Untuk apa? Supaya orang lain itu tidak merasakan hal yang sama seperti kita gitu misalnya. Jadi konteks sharingnya adalah menebar manfaat. Dan yang paling penting banget, kita perlu supaya bisa jadi kuat tanpa drama queen itu apa? Kita perlu proaktif, bukan reaktif. Dengan proaktif, kita terdorong untuk selalu apa? Melihat solusi, bukan melihat masalah. Ketika kita melihat solusi, otomatis sharing-sharing kita ini pasti akan bawaannya tuh yang ke tebaran manfaat. Konteks sharingnya itu otomatis menujunya itu menuju ke solusi, bukan berpusat pada masalah, dan bukan juga menimbulkan masalah-masalah baru gitu. Jadi hal-hal kecil ya, hal-hal sederhana, misalnya ada konten bagus, kita kasih icon reaction love gitu, senang, suka gitu, jempol. Itu dilihat loh sama Allah itu. Nah, kalau misalkan kita ngasih love, ngasih jempolnya itu ke konten yang memang bagus, yang memang itu ngedeketin orang, emang membawa manfaat gitu ya, kita menjadi bagian dari situ gitu. Tapi kalau misalkan kita ngasih love-nya, ngasih jempolnya itu ke konten yang dalam tanda kutip malah bikin gibahnya tuh makin menjadi-jadi, malah bikin orang itu jadi nggak karuan gitu ya. Nah, kita ada di barisan yang itu juga gitu jadinya. Tuh. Gitu ya. Ini dari sini mudah-mudahan jadi kegambar ya, jadi kebayang gitu. Ini hal yang bisa kita lakukan gitu. Nah, so teman-teman, dalam hal sharing
yang bikin hidup kita itu adem itu ya, bukan seberapa banyak orang itu tahu masalah kita, tapi seberapa dalam kita itu percaya bahwa nggak semua itu harus dipahami orang lain kok gitu. Jadi kita itu bisa pegang rahasia lebih erat, kita bisa jaga privasi kita lebih kuat, kita kasih ruang untuk diri sendiri bernafas itu tanpa follower. Belajar. Nah, ini ya pentingnya ya. Kita bisa belajar untuk curhat sama Allah di story yang cuma Allah bisa lihat. Story-nya Allah di mana? Story-nya Allah itu, medianya Allah itu ada dalam doa-doa kita, ada dalam sholat-sholat kita, ada dalam sujud-sujud panjang kita. Situ tuh. Itu story-nya Allah gitu. Kita belajar curhatnya itu ke situ, dipuas-puasin. Kalau nagisnya dipuas-puasin gitu. Situ. Kalau kesel ya kesel dipuas-puasin gitu. Ya langsung, ya Allah, kamu lagi kesel banget, aku marah banget gitu. Tolong ya Allah, tenangkan hamba. Itu bandingkan kalau misalnya posting di media sosial gitu. Ih, aku tuh lagi gemes banget, aku lagi sebel banget, aku lagi marah banget gitu. Terus yang komen apa? Yang komen, udah ini aja, namanya labrak aja gitu. Gaskin, iya aku sepakat sama Bunda, udah giniin aja gitu. Yang ada apa? Kita bukannya lebih adem, tapi malah lebih panas gitu. Oke, situ ya. Insya Allah ternyata sudah 1 jam, nggak berasa. Itu yang bisa disampaikan untuk sesi sirah review hari ini. Untuk sesi belajar sirah hari ini. Mangga teman-teman, ada yang mungkin mau di ini dulu, mau dibahas dulu. Aman ya? Insya Allah udah pada ini sih ya. Oke, kalau nggak ada, boleh yuk satu orang perwakilan untuk insight. Ada insight apa yang didapat di belajar sirah hari ini, belajar dari keteladanannya Nabi Yakub. Mangga yuk, siapa yang berkenan? Ada Bu Guru Mala ya. Ada Mbak Siti. Boleh? Barangkali berkenan untuk insight-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, saya nih dulu-dulu sih Kak sering kayak gitu. Tapi sempat ditegur sama suami. Katanya buat apa kayak gituan. Aku bilang ya biar didoain sama teman-teman. Itu mah buka aib keluarga namanya, bukan biar didoain sama teman-teman. Malu tahu saya ini suami, istrinya bikin status story kayak gitu katanya beliau. Sejak saat itu sudah nggak lagi sih Kak, tapi dengar apa ini tadi, pembelajaran yang Kakak sampaikan ini tentang Nabi Yakub, yang saya sering bilang, kok saya sih ya Allah, kok saya, padahal sudah ini, sudah itu. Ya, Masya Allah. Jadi sekarang malah, iya aja, padahal ujian saya ini jauh lebih ringan. Nggak berat-berat amat. Padahal di luar sana mungkin banyak sih yang lebih apanya daripada saya. Nah, kejadian ini juga baru aja terjadi di keluarga kami, Kak. Bukan saya sih yang bikin story, tapi besannya mertua. Nah, beliau bikin story. Nah, mertua saya tahu dari ipar saya yang pertemanan sama perang hebat gitu, Kak. Dari situ, Kebayang. ya, aduh, sampai bikin malu.
Syukur saya nggak ada sih, Kak. Nanti dibilang kita pakai kerudung, keluarganya kayak gitu. Syukur pas kejadian saya nggak ada. Itu saja sih yang saya syukuri pas saya nggak ada. Dan sampai agamanya kita, kerudungnya kita ini dibawa-bawa gitu. Orang pakai kerudung kok keluarganya kayak gitu. Nah, itu aja sih, Kak. Jazakillah khairan. Baik, Yaki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Iya, makasih banyak ya Mbak Siti sudah mau berbagi insight gitu. Iya, iya benar-benar benar banget gitu. Dan emang ngeri ya ketika hal itu terjadi kemudian merembetnya kemana-mana gitu. Benar. Dan pada akhirnya teman-teman kita kita ini cerminan dari ya cerminan dari agama kita gitu kan ya kita ini ya seorang muslim gitu maka apa yang kita sampaikan ke orang lain yang tampak gitu ya integritas kita yaitu menunjukkan oh bisa jadi nih oh ternyata kalau orang muslim itu begitu ya nah itu mudah-mudahan sih itu tidak terjadi mudah-mudahan yang kita munculkan itu adalah sesuatu yang baik-baik aja gitu ya karena Islam ini kan agama yang rahmatan lil alamin. Oke, insya Allah kita ketemu lagi. Kalau nggak minggu depan, mungkin 2 minggu lagi gitu ya. Bisa sih belajar siro yang berikutnya. Nuhun banget buat teman-teman yang sudah membersamai di sini dan juga nanti yang mungkin nonton di YouTube. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa didapat. Mohon maaf apabila ada salah kata, ada kilaf-kilaf. Kita tutup sesi hari ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim dan doa penutup majelis subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, Mak. Baik, Yaki.